Di antara sejarah yang cukup membuat banyak orang-orang pada waktu itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Terkhusus di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, para hadirin hadirat. Ya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, pada waktu itu muncul kelompok Syiah As-Sabaiyah. Muncul kelompok An-Nasibiyah. Kemudian muncul juga kelompok Khawarij. Tidak sedikit manusia yang terpengaruh dengan mereka, tidak sedikit, cukup banyak. Ya, kelompok Nasibiyah mereka membenci Ahlul Bait. Kelompok Khawarij mereka mengkafirkan sebagian sahabat Nabi SAW. Kelompok Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari sekian banyaknya orang-orang yang mereka mengikuti jalan yang tersesat tadi, tidak ada satupun sahabat Nabi SAW di antara semua golongan tadi. Gak ada satupun sahabat Nabi bersama Khawarij. Wal jumlah mereka ratusan ribu orang. Tidak ada satupun sahabat Nabi bersama Syiah yang menuhankan Ali. Dan juga tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang bersama Nasibiyah yang membenci kepada Ahlul Baitnya Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka diajarkan akidah oleh Nabi SAW. Mereka diajarkan tauhid oleh Rasulullah. Ya, begitu juga ketika ada seorang sahabat bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hanya beberapa saat belajar dengan Nabi SAW di Mekah pada waktu itu. Hanya beberapa saat, enggak lama beliau belajar dengan Rasulullah. Beliau pulang ke negeri Yaman, dia ajak ibunya masuk Islam, dia ajak bapaknya masuk Islam, dan beliau ajak istrinya masuk Islam. Baik. Setelah semuanya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah engkau mandi di Dhi Syarrah." Jadi di negeri Yaman ada sebuah tempat keramat yang bernama Dhi Syarrah. Di situ ada batu dan ada air yang mereka berkeyakinan pantang orang mandi di situ, nggak boleh mandi di situ. Kalau mandi di situ bisa kualat. Tapi itu keyakinan mereka. Kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau tidak takut aku mandi di situ? Tempat itu akan memberikan kecelakaan buat saya." Kata Tufail bin Amr Ad-Dawsi, "Idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki." Pergilah engkau, mandilah engkau ke sana, aku sebagai penjamin buat engkau. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Subhanallah. Enggak butuh waktu yang lama belajar dengan Nabi SAW untuk mengetahui hal yang seperti ini. Karena itulah yang difokuskan oleh Nabi SAW. Terkadang berapa banyak orang-orang yang mereka belajar agama dengan waktu yang lama, dengan waktu yang panjang. Ya, bahkan sebagian rambutnya mereka memutih. Belajar ilmu agama. Tetapi masih dengan jimat-jimat. Ya, masih dengan tawasul-tawasul yang tadi dibenarkan. Ya, masih dengan doa-doa datang ke kuburan dan yang semisalnya. Padahal Masya Allah, kesemangatan mereka itu sangat luar biasa dalam belajar agama. Kenapa bisa demikian? Karena mereka jauh dari akidahnya Nabi Muhammad SAW. Seorang Umar bin Khattab ketika melewati Hajar Aswad, beliau berkata, "Ya Hajar, innaki hajar la tadur wa la tanfa." Wahai batu, engkau cuma sekedar batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, enggak butuh aku cium kamu, wahai batu. Tetapi berbeda dengan hal yang apa yang kita lihat hari ini di tengah-tengah umat Islam. Justru bahkan sebagian tokoh-tokoh agama yang mereka menjual jimat. Ini kamu kalau jimat, kalau ini cincin kamu pakai, kamu bisa ini, kamu bisa ini, bisa itu. Subhanallah. Ya, padahal ini merupakan prinsip agama yang hanya beberapa saat para sahabat Rasulullah SAW sudah faham apa inti dari agama tadi. Kenapa? Karena fokusnya Nabi SAW dalam masalah akidah.